Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai men, kembali lagi dengan aku Ferry Setiawan di channel Ferry Men. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu. Sebelum ke topik pembicaraan, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat buat videonya. Oke? Kali ini aku mau membahas mengenai ghosting, alasan kena ghosting. Kenapa sih kalian di ghosting? Sebelum ke alasannya, aku mau ngejelasin secara singkat apa sih ghosting itu. Ghosting adalah sebuah istilah untuk orang-orang yang lagi ngedeketin seseorang, yang memberi harapan, yang memberi kasih sayang, yang memberi perhatian yang lebih. Ketika udah nyaman, udah sayang, dan dia hilang secara tiba-tiba, dia hilang tanpa alasan yang jelas, dia memutus komunikasi secara tiba-tiba. Intinya, ghosting adalah seseorang yang menghilang dan menghindar secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Terus kenapa sih mereka nge-ghosting? Alasannya apa sih? Tenang, di video kali ini aku mau membahas mengenai alasan kalian kena ghosting. Terus apa aja? Simak video berikut. Yang pertama, ada yang lebih baik dari kalian. Biasanya orang yang suka ngeghosting, gebetannya itu nggak cuma satu, nggak cuma dua. Ada yang 3, 4, 5, bahkan ada yang 6. Kita ambil aja 5. Dari kelima gebetannya ini tadi, pasti ada salah satu yang diprioritaskan. Misal kalian yang ditinggalkan tanpa alasan atau di ghosting, berarti kalian bukan salah satu yang diprioritaskan tadi. Kalian hanya keempat gebetannya ini tadi. Ada juga yang punya 5 gebetan tapi belum ada salah satu yang diprioritaskan. Dia emang bener-bener lagi nyari yang mana sih yang cocok sama aku, yang mana sih yang bikin nyaman. Misal kalian yang ditinggalkan, berarti ada yang lebih baik dari kalian, ada yang lebih bisa membuat nyaman dari kalian. Yang kedua, kalian terlalu baik untuknya. Ketika seseorang ada yang bilang, maaf, aku gak pantas buat kamu terlalu baik buat aku. Gak semua orang yang ngomong seperti itu hanya untuk basa-basi. Emang beneran ada men. Mereka itu sadar bahwa dia itu gak pantas buat kalian. Dia juga sadar dia itu gak sebaik kalian. Dia juga takut kalau kehadirannya hanya membawa dampak buruk bagi kalian, yang akhirnya memilih untuk menghindar dari kalian demi kebaikan kalian. Atau enggak, kalian lebih kaya darinya. Apalagi kalau cowok lagi ngedeketin cewek, setelah ngejalanin agak lama dan dia baru tahu bahwa kalian itu lebih kaya darinya. Asli men, apalagi cowok itu langsung minder, yakin. Ya nggak semua cowok sih, tapi kayaknya banyak sih cowok yang seperti ini, yang akhirnya kita memilih untuk menghindar dari kalian. Ada beberapa alasan kita menghindar dari kalian, bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak nyaman, tapi ada beberapa alasan yang kita harus menghindar dari kalian. Yang ketiga, ingin menghindar dari masalah. Kebanyakan dari kalian menganggap dia menghindar karena ingin mempermainkan kalian, ingin menyakiti kalian. Padahal nggak semuanya seperti itu. Dia melakukannya demi kebaikan kalian juga, demi kebaikan dirinya juga. Ada beberapa alasan dia harus melakukan hal tersebut. Misal temannya juga suka sama kalian, dia merelakan kalian demi pertemanannya, demi persahabatannya. Ada juga yang penyebabnya dari keluarga kalian. Misal keluarga kalian gak suka sama dia harus merelakan kalian demi kebaikan kalian, demi keharmonisan keluarga kalian. Yang keempat, melakukan kesalahan saat PDKT. Ketika kalian ditinggalkan seseorang tanpa sebab, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia menghindar tanpa alasan, jangan langsung menyalahkan orang tersebut. Cobalah introspeksi diri kalian sendiri. Kalian yakin gak ngelakuin kesalahan? Bisa jadi kalian membuat kesalahan tanpa kalian sadari, yang bisa menyakiti hatinya, yang bisa membuat ragu pada kalian. Entah kalian terlalu dekat sama temen cowok kalian, entah tanpa sengaja kalian merendahkannya, kalian sendiri yang tahu. Jadi introspeksi diri sebelum menyalahkan orang lain. Yang kelima, kalian terlalu pasif. Ya, kalian terlalu pasif. Ketika mereka udah perhatian sama kalian, udah peduli sama kalian, udah menghibur kalian, tapi dia nggak ngerasain timbal balik dari kalian. Kalian nggak pernah memperhatikan mereka, kalian nggak pernah peduli mereka, nggak pernah menghibur mereka, nggak perhatian sama mereka. Yang kalian pikirkan cuma diri kalian sendiri. Udah nggak usah yang berat-berat, yang hal simpel aja, yang seperti contoh dari segi chat. Dari segi chattingan aja harus dia yang memulai. Kalian nggak pernah memulai karena dengan alasan gengsi itu tadi. Udahlah men, buang rasa gengsi. Kalau kalian saling membutuhkan, ya udah, nggak ada yang siapa dulu yang harus chat duluan. Udah nggak ada rumusnya men. Yang keenam, belum siap pacaran. Siap PDKT belum berarti siap pacaran. Terkadang seseorang ingin punya orang yang spesial di hidupnya. Ketika udah punya PDKT, udah sama-sama suka, tinggal jadian, tapi timbul rasa ragu di dalam dirinya. Aku nanti bisa bahagiain dia nggak ya? Kalau pacaran gimana ya? Pacaran atau temenan? Nah, perasaan itu tadi yang menandakan dia itu belum siap pacaran, yang akhirnya meninggalkan kalian.
Oke men, itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat, bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Kenapa sih aku di ghosting? Kalau ada salah mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe, tanda loncengnya dibunyiin, dan bye bye.